Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan kita merasakan senang terus di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hati senang, hati
bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu dengan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami yang mendengar Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Allah, untuk mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih di Tuhan, menjalani situasi seperti saat ini, sebaiknya kita belajar untuk masuk di dalam kesempurnaan, yaitu perkembangan yang penuh. Sesuai dalam Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Untuk apa, saudaraku? Dalam waktu yang singkat yang sudah kita lewati beberapa waktu ini, masalah pandemi ini, kita harus siap-siap, bersiap sedia sebagai pengantin Kristus. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, pengantinnya harus sudah siap sedia. Puji nama Tuhan, karena apa? Kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Dan seringkali kita berpikir, Tuhan belum datang, belum kelihatan. Pada umumnya orang mengatakan kalau sesuatu itu sudah datang, itu sudah bisa dilihat secara mata jasmani. Itu baru namanya sudah datang. Namun dalam hal kedatangan Yesus tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6, sudah kedengaran suaranya, songsonglah dia. Berarti belum kelihatan, tetapi sudah terdengar suaranya, itu berarti Tuhan sudah datang. Sebab itu kita tidak menunggu kelihatan mata, kita cukup mendengar apa yang saat ini kita dengar di akhir zaman ini. Kejadian-kejadian yang dahsyat, wabah corona, peperangan, mungkin kelaparan, resesi. Nah, itu yang sudah kita dengar. Nah, berarti kedatangan Tuhan sudah tiba. Kita tidak menunggu kelihatan Tuhan di awan-awan, bukan seperti itu. Kalau kita menunggu penampakan Yesus, itu berarti sudah terlambat. Sudah terlambat. Oleh karena itu, mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk masuk di dalam kesempurnaan ataupun pengangkatan, kita mau bersiap sedia di akhir zaman ini. Dan kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan itu merupakan siksaan yang dahsyat. Dengan terjadinya hal-hal seperti ini, yang mana belum pernah terjadi di dalam generasi kita, generasi akhir zaman ini. Kalau kita saat ini umur 50 atau umur 70, kira-kira 100 sampai umur 100, ada orang yang umur 100 itu mungkin belum pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang pertama. Ayat Matius 24 ayat yang ke-21. Di mana dikatakan yang terjadi saat ini, selama ini belum pernah terjadi. Dan kita saat ini mengalaminya. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kita alami, seperti dalam Matius pasal 24 ayat pertama dan kedua, di situ dikatakan bait Allah akan dirobohkan.
Apa artinya dirobohkan ini? Juga ditulis di dalam Markus pasal 13, juga di dalam Lukas pasal yang ke-21. Bait Allah, bangunan Allah itu akan dirobohkan. Apa yang kita alami saat-saat ini itu punya arti yang sedemikian ini. Sehingga kita tidak lagi bisa beribadah seperti biasa, tetapi ibadah kita sekarang ini secara online, melewati streaming. Kalau kita hitung ibadah kita sudah tidak bisa berkumpul bersama, itu masuk ke minggu yang ke-21. Dan perjamuan kudus yang kita alami di rumah masing-masing, dipandu oleh para gembala sidang, itu sudah berlangsung 5 kali. Dan kalau kita hitung COVID-19, yang namanya COVID-19 ini mulai berjalan di tahun 19 bulan yang terakhir. Mungkin itu November atau Desember mulai terjadi di Amerika ataupun di Cina. Nah, kalau kita hitung-hitung sudah berjalan hampir 8 atau 9 bulan sampai saat ini. Dan kalau kita mencoba menghitung apakah ini sudah masuk 3,5 tahun yang pertama di dalam kesukaran akhir zaman ini. Kalau itu sudah masuk berarti 3,5 tahun pertama itu kurang 2 tahun 9 bulan. Seperti itu. Nah, saudaraku, masalah tepat atau tidak tepat waktunya, yang penting kita sebagai umat Tuhan sudah diingatkan dengan pandemi ini, kita harus bersiap, berjaga, berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, melakukan seluruh kehendak Allah. Bahkan terlebih daripada itu, hidup kita harus damai dengan Allah senantiasa dan damai dengan sesama. Haleluya. Artinya, kalau kita damai dengan Allah, pasti kita tidak ada dosa. Haleluya. Dan kita juga damai dengan sesama. Tidak ada permusuhan, iri hati, dengki, sakit hati, kepahitan, kebencian, dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam firman Allah, kitab Yoel, pasal 1 ayat yang kedua, ada satu ayat yang mengatakan demikian. Pernahkah hal ini terjadi pada atau dalam zamanmu? Zaman pandemi sekarang ini. Pernahkah terjadi? Saya kira dan semua orang pasti mengatakan rasanya belum pernah terjadi di dalam generasi akhir ini. Nyatanya kita saat ini masuk di dalam hal tersebut. Masuk di dalam kesusahan, kesulitan, kesukaran, dan macam-macam. Dan ini waktunya kita siap sedia. Sebab firman Allah mengatakan Tuhan sudah ada di ambang pintu. Di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Sudah di ambang pintu. Artinya di ambang pintu sudah boleh dikatakan di muka pintu. Seperti Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia sudah di muka pintu. Posisi kita saat ini di mana? Apakah jauh dari pintu itu? Atau kita sudah ada di balik pintu itu? Yang semestinya kita sudah ada di balik pintu. Begitu Tuhan mengetuk, kita langsung membukakan pintu. Dan Tuhan akan tinggal di dalam kita tinggal di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Dengan kejadian ini di tahun 2020 ini, saudaraku, firman Allah mulai digenapi. Api itu sudah menyala. Lukas 12 ayat yang ke-49. Api itu sudah menyala. Haleluya. Dan posisi Yesus tidak lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 13
Di situ dikatakan setelah Yesus mengalami sengsara, kemudian mati dan bangkit hari ketiga, setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tinggal tunggu waktunya menantikan untuk menghancurkan, mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, saat ini Tuhan tidak lagi duduk, tetapi dia bangkit berdiri. Di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-10, firman Allah berbunyi demikian. Ia sudah bangkit berdiri, ia berdiri tegak. Ini saudaraku. Kalau kita mau belajar firman Allah, saudaraku, tentang akhir zaman ini, kita bisa baca mulai dari kitab Nabi Yesaya, seterusnya sampai kitab terakhir Maleaki. Juga dalam perjanjian baru, dalam Matius, Markus, Lukas, kita pelajari, kita kumpulkan, kita baca, kita cocokkan kejadian-kejadian saat ini sesuai dengan firman Allah atau tidak. Kita bisa mengerti dan kita bisa bersiap sedia. Jadi Yesus sudah tidak duduk lagi di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bangkit berdiri, dia akan segera melaksanakannya. Apa yang dirancangkannya. Khususnya rancangan damai sejahtera penuh sukacita untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 1 dikatakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Dia bangkit berdiri, sorot matanya itu seperti nyala api. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam bermata dua. Dia siap menghukum seluruh penduduk bumi. Dia siap menghukum seluruh penduduk bumi. Nah, siapa penduduk bumi ini, saudaraku? Penduduk bumi itu bisa berbicara tentang orang kafir, juga berbicara orang-orang yang memusuhi Tuhan. Kemudian penduduk bumi itu bisa juga berbicara tentang orang Kristen, yang tinggal di halaman. Juga berbicara tentang para pelayan-pelayan Tuhan yang sementara menyembah Tuhan juga menyembah berhala. Juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berpakaian asing, yang melompat pagar tembok. Ini Tuhan datang untuk mulai menghukum. Sesuai dalam firman Allah, dalam Sefanya 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita perlu perhatikan ini bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang masuk dalam hukuman ini, atau kita orang-orang yang masuk di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan di saat-saat akhir ini. Itu kita bisa koreksi mulai sekarang. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa firman-Nya sedang digenapi. Firman-Nya sedang digenapi. Tadi sudah saya bacakan Yesaya pasal 33 ayat yang ke-10. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku berdiri tegak. Haleluya. Dia berdiri tegak. Amos 1 ayat yang kedua, Tuhan mengaum dari Sion. Dia mengaum seperti singa yang mengaum. Kita tahu kalau kita dengar ada singa mengaum, apakah singa itu kita pikir masih jauh, apalagi suaranya keras. Tentu saya yakin kita semua mulai ketakutan. Dia ada di dekat kita. Kalau Tuhan sudah bangkit berdiri, Tuhan mengaum dari Sion, itu artinya Tuhan sudah datang, sudah dekat kepada kita. Tidak bisa kita abaikan. Karena keputusan Tuhan sudah sampai, sudah tiba saatnya. Yesaya 46 ayat 10-11,
Keputusanku akan sampai, segala kehendakku kulaksanakan. Jadi Tuhan tidak mengulur-ulur waktu lagi. Tuhan tidak menunda-nunda waktu lagi. Haleluya. Firman Allah di dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11. Tuhan bilang, firmanku yang kusampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firmanku akan terlaksana dan berhasil. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan firman Allah mengatakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, pasal 22 ayat yang ketujuh. Firman Allah berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengar dan menurut nubuatan firman Allah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan segera datang. Kalau kita yakin, pasti kita mengaminkan ini. Haleluya. Bahwa betul-betul Dia segera datang. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kalau kita berpikir secara jasmani, ya, kita mungkin rindu bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Haleluya. Mungkin ada banyak orang berdoa ingin segera dipulihkan ya keadaan ini. Pandemi COVID-19 ini supaya segera selesai. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang mengerti firman Allah, yang mengerti kebenaran? Apakah kita minta sesuai kehendak kita atau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi? Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus punya pikiran seperti Kristus. Memikirkan perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Berpegang kepada janji kedatangannya. Sebab kita tidak tinggal di dunia terus. Firman Allah mengatakan langit bumi akan lenyap. Tetapi perkataanku kekal selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita renungkan, kita pikirkan di saat-saat seperti ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Markus 13 ayat yang ke-31. Haleluya. Tuhan segera datang. Haleluya. Dan kalau kita salah berdoa, kita minta kehendak kita yang jadi, itu berarti kita bukan di pihaknya Tuhan. Bisa-bisa kita di pihaknya iblis. Sebab apa, saudaraku? Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Ayat ini seringkali kita sudah pernah dengar semuanya. Bagaimana Petrus dihardik oleh Yesus. Waktu Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan menderita sengsara, kemudian mati di atas kayu salib. Maka Petrus menegur Yesus. Ya. Petrus mengatakan, jangan itu terjadi kepada engkau. Tapi apa kata Yesus? Ya. Yesus mengatakan, hai iblis, mundur kamu ke belakang. Ya. Petrus yang baru saja mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Tapi lewat pasal berikutnya, Petrus dikatakan iblis. Kenapa, saudara? Karena Petrus berpikir kalau sampai Tuhan mati, ya kasihan. Juga nanti dia merasa kehilangan. Bagaimana yang menyertai Petrus siapa? Ya. Nah, ini memikirkan diri sendiri, juga memikirkan Yesus secara manusia. Kasihan kalau sampai menderita dan mati. Tapi Yesus tidak memikirkan itu. Yesus memikirkan kehendak Allah. Dan Yesus berkata kepada Petrus, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi kamu memikirkan dirimu sendiri. Dan ini tidak berkenan. Oleh sebab itu, saudaraku, masa saat-saat seperti ini, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita harus ada di pihaknya Yesus. Haleluya. Kita mendukung. Bukan artinya kita kuat, kita mampu. Tidak. Artinya kita menyetujui kalau Tuhan datang kembali. Haleluya.
Bahkan kita mempersiapkan diri seperti di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa kita harus hidup benar, hidup kudus, mempercepat untuk Tuhan segera datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, penggenapan firman Allah itu dimulai dari atau dipertandai dengan api yang sudah menyala. Lukas 12 ayat yang ke-49. Api yang membakar, api yang menghanguskan, api yang merobohkan, api yang menguji, api yang memurnikan. Haleluya. Itu akan berlaku di dalam dunia ini. Baik untuk orang percaya, juga untuk orang yang tidak percaya. Allah adalah api yang menghanguskan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Semua yang manusia kerjakan di atas muka bumi ini, khususnya bagi para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, semua yang dikerjakan akan diuji oleh api yang dari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 17. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya yakin pengujian dari Tuhan ini pasti benar, ya, pasti tepat. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, melalui pandemi tahun 2020 ini, ya, Allah betul-betul menggenapi firman-Nya. Haleluya. Khususnya bagi umat manusia yang hidup di akhir zaman ini, ya, dan pada khususnya bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan untuk orang-orang kudusnya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ ayat itu mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan mengatakan itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Yang Tuhan sediakan itu bukan hanya berkat, tapi kejadian pandemi ini itu juga berkat bagi orang-orang kudusnya. Bagi orang yang mengasihi Dia. Dengan ini kita semua boleh mengalami ujian akhir. Dan kalau kita bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, limpah Roh Kudus, limpah firman Allah, maka dalam ujian-ujian akhir zaman ini, yang sukar, yang sulit, yang berat ini, kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena kita sudah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita. Orang yang mentaati firman Allah, Tuhan pasti mengasihi. Tuhan pasti memeliharanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang mengasihi Tuhan itu semakin kuat. Ya, semakin kuat dan mereka mulai bertindak. Apa tindakannya? Makin dekat kepada Tuhan. Ada banyak waktu, ya. Kita disuruh stay at home, ya toh. Haleluya. Kita semua diberhentikan. Itu bukan tidak ada maksudnya, ya, bukan tidak ada tujuannya. Kalau kita mengalami seperti ini sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Waktu yang singkat, yang sedikit lagi Tuhan datang ini, kita diberi kesempatan untuk bersiap sedia. Haleluya. Meningkat semampu-mampunya, setinggi-tingginya. Haleluya. Lebih mengasihi Dia lagi. Lebih mencintai firman Allah lagi. Dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Dan jaminan Tuhan bagi orang kudusnya, bagi orang yang mengasihi Tuhan itu luar biasa. Di saat kesulitan, kesukaran seperti ini, itu ada peluang, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sediakan. Haleluya. Bagi kekasih-kekasihnya. Tuhan bilang di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16, ya, bagi orang yang mencari kebenaran, yang melakukan kehendak Tuhan, itu rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji nama Tuhan. Tuhan bisa tetap pelihara, kirim berkat dengan luar biasa. Lewat apa? Ya, lewat burung gagak seperti Tuhan pelihara Elia.
lewat para janda seperti Tuhan juga memelihara Elia. Juga Tuhan bisa utus malaikat-malaikatnya memberi roti dan air untuk Elia pada saat Elia menderita. Dan juga kita punya firman hidup. Haleluya. Matius pasal 4 ayat keempat. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Puji nama Tuhan. Itulah saudaraku jaminan daripada Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Janjinya digenapi. Janjinya digenapi. Dan Tuhan segera datang. Tuhan masuk bait-Nya. Ya, haleluya. Tuhan siap bersatu dengan mempelainya. Kita ini umat Tuhan, kita ini mempelai Kristus. Kita ini bait-Nya, kita ini masing-masing orang percaya itu menjadi bait Roh Kudus. Dan Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia mau beristirahat, ya, berhenti. Masuk perhentian bersama-sama dengan umat-Nya. Itu tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama. Ya. Dia siap masuk bait-Nya. Bait-Nya adalah kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Ya. Kita ini tubuhnya, gerejanya, umat-Nya. Kita ini Sion, haleluya. Umat Allah, umat milik Allah. Kita ini mempelainya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan mau tinggal bersama. Mau duduk bersama, haleluya. Sebab umat-Nya itu menjadi tempat kedudukannya. Umat-Nya itu menjadi tempat perhentiannya untuk selama-lamanya. Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan mengharapkan umat-Nya mengenal lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Bukan hanya kita mengenal, tapi ada satu bukti kita dikenal oleh Tuhan. Ya. Kalau pengakuan kita sendiri kita mengenal Tuhan, tapi tidak ada pengakuan dari Tuhan, Tuhan mengenal kita, maka itu tidak ada gunanya. Ya. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan juga mengenal kita. Sesuai dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Dengan bukti apa? Kita dikenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Menuruti perintah-perintahnya. Di saat-saat ini, saudaraku, pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan, ya, stay at home dan macam-macam. Tapi nyatanya banyak, ya, bukan hanya orang kafir saja, banyak orang percaya anak Tuhan juga tidak bisa taat seutuhnya, sepenuhnya. Ya. Mungkin kita perlu keluar, kebutuhan-kebutuhan yang penting, itu boleh dikatakan boleh saja. Tetapi banyak orang yang keluar ke sana kemari tidak betah di rumah, ya. Tidak kerasan di rumah, ya. Menuruti keinginannya sendiri, ya. Tidak taat perintah-perintah daripada pemerintahan. Dalam hal ini kalau kita melihat di situ, bagaimana mungkin kita bisa menurut firman Allah, ya, yang mana Allah belum pernah kita lihat, ya, secara kasat mata. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kalau kita disuruh stay at home, ya, itu waktunya kita tinggal di rumah. Ya. Kita persiapkan seisi keluarga, ya, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Allah, berdoa, ya, memuji, menyembah, ya, haleluya, membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita bisa melalui streaming, kita bisa ibadah bersama-sama dengan anak-anak. Ya. Ini satu kesempatan yang baik di dalam kesulitan, dalam kesempitan seperti ini. Ya. Ini merupakan tahap-tahap terakhir kita masih bisa bersekutu lewat sosial media. Ya. Tapi kita harus ingat, waktunya tidak lama. Ya. Tidak selamanya kita bisa seperti ini. Dan juga kemungkinan besar untuk berbalik kembali kepada ibadah seperti semula, itu kemungkinannya kecil sekali. Mengapa?
Sebab Tuhan menyelesaikan, ya, menyelesaikan rencananya, menamatkan. Ya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mulai menjalankan ini semua, ya, apalagi kalau kita mungkin mengira, memprediksi bahwa ini sudah masuk di dalam 3,5 tahun pertama. Langkah selanjutnya, hari-hari selanjutnya, pasti tidak akan membaik. Pasti akan lebih dahsyat lagi. Sebab itu, waktu yang tinggal sedikit ini, mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Satu persatu apa yang ditulis dalam Alkitab, yang dinubuatkan dalam Alkitab itu mulai tergenapi, ya, mulai tergenapi. Banyak hal yang sudah terjadi, bahkan di saat-saat akhir ini akan semakin banyak lagi. Kita lihat, kalau kita dengar mungkin berita-berita akan ada peperangan negara ini dan negara itu dan sebagainya. Kita sudah pernah barusan mendengar ledakan yang dahsyat terjadi, ya, yang tidak pernah disangka-sangka, ya. Nah, gunung meletus dan sebagainya. Ini bukan masalah terjadi di satu tempat, tetapi sepertinya sudah mulai merata, ya. Dan pandemi ini juga sudah global, hampir seluruh negara. Dan ini tidak pernah terjadi, dan ini bukan satu kebetulan. Tapi ini tanda-tanda yang semakin nyata, yang semakin jelas. Haleluya. Haleluya. Bait Allah diruntuhkan. Haleluya. Dan saat-saat seperti ini banyak orang bertanya, sampai kapan hal ini berlangsung? Sampai kapan, ya? Kapan berhentinya, ya? Saudaraku, kita semua tidak tahu, ya, kapan bisa berhenti atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting kita jalani bersama Yesus. Haleluya. Jalani bersama Yesus. Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dan ada orang juga bertanya, apakah hal-hal ini terjadi dari Tuhan atau dari setan, dari iblis? Kalau kita belajar firman Allah, ya, hal yang baik, yang buruk, itu semua dari Tuhan adanya. Ya. Meskipun dari setan sekalipun, seperti yang dialami oleh Ayub, itu seizin Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita cocokkan dengan firman Allah, hal ini semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Waktunya sudah tiba, waktunya sudah sampai. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau banyak orang bertanya-tanya, mari kita cocokkan semua kejadian ini dengan kebenaran firman Allah. Dan di situ semua pertanyaan kita pasti terjawab. Sebab firman Allah adalah jawaban. Haleluya. Firman Allah adalah jawaban. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kejadian pandemi di tahun 2020 ini, ada banyak hal yang Tuhan mau untuk diperbuat oleh umatnya. Yang pertama, Tuhan mau setiap manusia, orang percaya ini beribadah secara pribadi, ya, di dalam roh dan kebenaran. Walaupun tidak lagi harus di gereja, ya, di rumah ibadah, tetapi Tuhan mau kita beribadah, ya, di dalam roh dan kebenaran, di dalam tubuh kita ini. Haleluya. Menyembah Dia, beribadah kepada Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yohanes 4 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Sebab walaupun istilahnya bangunan rumah ibadah itu diruntuhkan dalam tanda kutip, tetapi kita tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, teristimewa di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak waktu kita Tuhan sediakan untuk kita stay at home, itu maksudnya Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Menggunakan banyak waktu untuk lebih dekat
kepada Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Yakinlah dan percayalah, kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan, itu nanti Tuhan atur semuanya. Tuhan sediakan semuanya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, Tuhan bisa kirim burung gagak. Waktu Elia di lockdown di tepi sungai Kerit, itu cukup lama waktunya. Tapi Tuhan kirim makanan lewat burung gagak. Ya, haleluya. Tuhan bisa siapkan semuanya, sediakan semuanya. Puji nama Tuhan. Ya. Kalau saya bersama istri, ya, di rumah saat ini, ya, saya lihat tempat ibadah, saya perhatikan, ya, kok bisa ya terjadi seperti ini. Ya. Tidak ada lagi ibadah sampai saat ini. Namun pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Janji firman Allah 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu berlaku dalam kehidupan kami. Sekeluarga, juga anak-anak kami. Baik Levindo beserta istri, juga anak Gideon yang di Australia. Ya. Tuhan pelihara dengan sempurna, luar biasa. Haleluya. Itu karena apa? Janji Tuhan digenapi bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita ibadah seperti Henokh, berjalan, bergaul dengan Allah. Secara pribadi, untuk memperkenan hati Tuhan. Pakai tubuh kita ini, kesempatan yang ada ini, kita persembahkan kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sebab kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak ditebus 2 kali. Penebusan Kristus untuk umatnya, korban Kristus untuk umatnya, itu cukup 1 kali. Haleluya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan, umatnya ditebus 1 kali, dikuduskan 1 kali, kemudian disempurnakan. Haleluya. 1 kali. Puji nama Tuhan. Sehingga kita yang menghargai kasih karunia Allah, kita sudah tidak bisa lagi main-main dengan tubuh kita ini yang menjadi milik Kristus, bukan milik kita lagi. Kita pelihara hidup suci, hidup kudus. Haleluya. Sampai ya, tubuh rohani kita ya, yang tersimpan di sorga. Saat kita dilahirkan baru oleh Roh, kita punya tubuh rohani yang siap masuk di dalam tubuh jasmani yang sudah dikuduskan ini. Kemudian untuk diangkat bersama-sama, naik ke awan-awan, ke angkasa, bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tinggal tunggu diubahkan. Sebab itu kita pelihara hidup kekudusan. Tubuh menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Walaupun masih sempat sakit, masih bisa berdosa. Kita belajar jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada dosa cepat-cepat minta ampun. Kita pelihara kekudusan terus ini ya, dalam tubuh ini. Sebab tubuh ini bukan milik kita lagi. Sudah dikuduskan 1 kali untuk selamanya. Bukan berarti kita kebal dengan dosa. Tidak. Kita menjaga sesuai dengan firman Allah. Sehingga tubuh ini terpelihara kudus. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Dalam keadaan damai dengan Allah, damai dengan sesama. Saat Tuhan datang kembali. Ya, tubuh rohani kita. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada tubuh jasmania, ada tubuh rohania. Saudara dan saya yang dilahirkan baru dari Roh Allah itu sudah memiliki tubuh rohania yang tersimpan di sorga. Yang saat kedatangan Tuhan dia akan masuk dalam kehidupan kita, ya,
menyatu dengan tubuh yang sudah dipersiapkan, yang sudah dikuduskan ini. Haleluya. Untuk terangkat ke sorga, bertemu dengan Kristus di angkasa, di awan-awan. Puji nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Ya. Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus, menjadi tempat kedudukannya, menjadi tempat perhentian Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Haleluya. Tuhan siap masuk ke bait-Nya, tempat kedudukannya, tempat perhentiannya. Siapa tempat perhentiannya itu? Di mana tempat perhentiannya itu? Kita umatnya mempelainya yang sudah dipersiapkan di dalam kekudusannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan mau juga ya melalui stay at home ini Tuhan mau supaya kita masuk dalam perhentian Tuhan. Ya. Masuk dalam ketenangan bersama Tuhan. Ya. Kalau sana sini bingung ribut. Ya. Maka orang yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Itu Tuhan sepertinya sudah menyediakan ya berkat-berkat double bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang. Jauh sebelum pandemi ini datang, Tuhan sudah persiapkan anak-anaknya dibekali dengan berkat-berkat untuk apa? Untuk persiapan masa kesulitan, masa kesukaran. Di 3,5 tahun yang pertama. Sehingga tidak bingung. Ada cukup persediaan yang Tuhan sudah berikan. Seperti umat Israel waktu mau masuk ke hari Sabat, hari yang ke-6. Mereka memungut itu mana. Ya. Mereka bisa mendapatkan 2 kali lipat. Baik untuk hari Sabtu itu, kemudian untuk hari Sabatnya. Ya, haleluya. Tuhan sediakan. Ya, luar biasa. Pengaturan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan dengan berkat-berkat itu Tuhan mau supaya kita masuk dalam perhentian sejenak. Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ya, dikatakan bersembunyilah sesaat. Ya. Kita sembunyi artinya bukan karena takut, bukan karena apa. Kita mau berhenti, masuk perhentian bersama Tuhan. Mendekatkan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan karena takut, karena kita mau taat. Kalau Tuhan menyuruh kita masuk perhentian, ya, berhenti sejenak, kita ikuti. Ya. Ada tenang, ada kedamaian, ada sukacita. Itu Tuhan perintahkan dalam Yesaya 26 ayat 20. Sampai ya kemarahan itu berlalu. Ya. Sampai amarah itu berlalu. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap umat Tuhan itu dapat perlindungan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita mau taat firman Allah. Ya. Kita tidak bergerak menurut kemauan kita sendiri, tapi kita mau bergerak menurut pimpinan Tuhan. Tuhan mau kita ini bertobat, ya. Tinggal diam dan tenang, percaya itu adalah kekuatanmu. Tapi ayat itu mengatakan selanjutnya banyak orang tidak mau, ya. Banyak orang tidak bisa. Ya. Dia mau lari, dia mau usaha ini itu dengan kekuatannya, kemampuannya, dengan usahanya sendiri. Ya. Haleluya. Sehingga tidak menuruti firman Allah tetapi melanggar ya dengan cara-caranya, dengan usahanya, ya dengan banyak alasan. Kita kan harus begini. Nah, itulah manusia, saudaraku. Ya. Namun orang yang mau belajar taat firman Allah, ya, dia pasti akan menurut. Dia percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah. Saat semuanya dihentikan ya, oleh Tuhan, manusia masih berusaha menerobos. Manusia masih berusaha cari jalan keluar dengan cara ini, cara itu, dan macam-macam dilakukan. Ya. Apakah itu kehendak Tuhan? Ini satu pertanyaan. Apakah itu Tuhan memang memberikan solusi seperti itu? Atau cara-cara kita sendiri? Kalau itu cara-cara kita, itu tidak akan bertahan lama. Dan sudah waktunya ya Tuhan akan mengadakan pemisahan. Ya. Haleluya.
Tuhan sudah waktunya, istilahnya orang Jawa bilang mengumbar. Ya. Seperti apa? Yeremia 15 ayat yang kedua, Yeremia 43 ayat yang ke-11 dikatakan, yang mau ke maut, ke mautlah. Yang mau ke pedang, ke pedanglah. Yang mau ke kelaparanlah. Ya. Sakaria 11 ayat yang ke-9 dikatakan, yang hendak mati, biar mati. Yang hendak lenyap, biar lenyap. Yang masih tinggal, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Saudaraku, apakah Tuhan itu kejam? Apa Tuhan itu sudah tidak mau mendengar doa-doa kita? Tidak demikian, saudaraku. Ya, tidak demikian. Kita mengalami seperti ini, ya, itu karena sudah tiba waktunya, ya, sudah tiba saatnya. Ya. Hukuman bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak bertobat, tetapi berkat-berkat, ya, disiapkan bagi orang-orang kudusnya. Haleluya. Bagaimana dengan kalau orang benar yang berdoa? Ya. Di dalam Yeskiel 14 ayat 12 sampai 23. Kalau umat Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan walaupun di situ ada Abraham, ada Elia, Daniel, Ayub sekalipun yang berdoa, maka yang diselamatkan hanya orang-orang benar ini saja. Doanya sudah sepertinya tidak bisa didengar lagi oleh Tuhan. Itu yang akan terjadi. Walaupun di tengah-tengah bangsa Israel ada orang kudus, ada orang yang berkenan, yang bernaikan doa kepada Allah, tapi itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Yang didengar, yang diselamatkan, yang ditolong adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu. Nuh, Daniel, dan Ayub. Oleh sebab itu jangan kita mendirikan, ya, kebenaran diri kita sendiri. Kita mau berserah pada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Melalui pandemi ini semuanya mengalami, ya, dihentikan, ya. Apa saja saudara dan saya pasti sudah tahu. Banyak pekerjaan, ya. Kantor-kantor, pabrik-pabrik yang tutup, sekolah yang ditutup. Dan Alkitab itu semua itu sudah ada dalam Alkitab. Hanya saja kita kurang perhatikan. Ya. Di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-34, Yeremia 16 ayat yang ke-9 dikatakan, kegirangan, sukacita, pernikahan dan sebagainya itu dihentikan. Ya. Ada tetangga-tetangga di tempat saya yang menikah, tidak pakai rame-rame, sepi-sepian, ada 2 orang yang menikah, ya. Juga demikian apa? Juga ada orang yang meninggal, ya. Tidak ada perkabungan, tidak ada acara adat-adat yang dilakukan. Semua istilahnya sepi-sepian, ya. Di kampung kita juga barusan ada orang meninggal, juga tidak rame-rame, tidak pasang terop dan sebagainya. Nah, suatu ini semua terjadi, ya. Yoel 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, makanan, sukaria, sukacita di rumah Allah itu juga dihentikan. Biasanya kita bergembira, bersukacita bersama Tuhan di rumah Tuhan, bersorak-sorai, itu pun dihentikan. Dan juga akan menyusul lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Ya. Perkabungan berhenti, penghiburan berhenti, damai sejahtera ditarik kembali oleh Tuhan. Yeremia 16 ayat 5 dan 6, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-4. Adat-adat, tradisi, upacara, semua banyak dihentikan, saudaraku, di pandemi ini. Itu sudah ada dalam firman Allah. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ya. Kegirangan hari raya, bulan baru, Sabat, ya, semua itu berhenti. Apa yang diusahakan, yang diatur, yang diadakan oleh manusia, itu semua diberhentikan. Yang ada, yang tetap berjalan, itu apa yang diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu tetap berjalan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, perlu kita sadari kembali, saudaraku, bahwa Tuhan itu sudah di ambang pintu. Ya. Matius 24 ayat yang ke-21. Bagaimana tindakan kita? Apakah kita pikir, oh masih lama Tuhan datang? Ya.
kita harus senang-senang dulu lah. Ya. Saudaraku, hati-hatilah dan waspadalah. Kita harus bisa mengambil keputusan dengan melihat situasi seperti ini. Firman Allah mengatakan Lukas 12 ayat 56-57, kita harus mengambil keputusan dan kita harus segera bertindak sesuai dengan firman Allah. Daniel 11 ayat yang ke-32b. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini Tuhan mulai mengadakan pemisahan. Ya. Tuhan mulai mengadakan pemisahan. Apa? Pemisahan apa, saudaraku? Ya. Antara domba dan kambing itu mulai dipisahkan. Antara gandum dan ilalang itu mulai dipisahkan. Ya. Antara ikan yang baik dan ikan yang jelek itu juga akan mulai diadakan pemisahan. Juga anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu juga mulai dipisahkan. Dan saat-saat seperti ini, saudaraku, mulai terlihat, ya, mulai bisa dilihat. Tuhan mulai mengadakan pemisahan-pemisahan. Haleluya. Tuhan sudah mulai menentukan. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Saat-saat ini sudah masuk ke dalam lembah penentuan. Ya. Wahyu 22 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah orang yang jahat semakin jahat. Ya. Orang yang cemar semakin cemar. Orang yang benar semakin benar. Orang kudus semakin kudus. Ini saat-saat ini sudah mulai terjadi. Kalau saat-saat seperti ini kita melihat, ya, saudara-saudara kita seiman ataupun yang lain, ya, mari, mungkin kita tidak sempat lagi bertemu, mungkin hanya melalui HP. Mari kita tetap mendoakan mereka. Kita tetap bisa memberi nasihat mereka melalui WA ataupun HP. Puji nama Tuhan. Sudah saatnya pengujian, pemurnian, penyaringan itu berlaku. Bukan untuk semua orang. Pengujian, pemurnian, penyaringan ini berlaku bukan untuk orang-orang bijaksana saja, ya. Tapi semua anak-anak Tuhan yang di ruang kudus, ya, itu Tuhan menguji, memurnikan, menyaring. Ya. Tidak cukup seperti 5 gadis bijaksana yang punya pelita menyala. Tidak cukup sampai di situ. Daniel pasal yang ke-11 di situ dikatakan semuanya, ya, orang bijaksana itu diuji, dimurnikan, disaring, ya. Supaya apa? Ya. Supaya siap masuk dalam kesempurnaan. Rencana Tuhan yang utama itu kesempurnaan. Yang kedua, masuk di dalam pengangkatan. Itu yang Tuhan mau seperti itu. Haleluya. Diuji melalui apa? Daniel 11 ayat yang ke-33. Dikatakan melalui pedang. Ya, pedang itu firman Allah. Melalui api. Api itu juga firman Allah. Ya. Kita semua diuji. Apa yang diuji? Pengabdian kita, pelayanan kita, ibadah kita, korban-korban kita itu diuji oleh firman Allah, oleh api daripada Allah, murni atau tidak di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan segala pekerjaan kita, pelayanan kita itu juga diuji, akan diuji oleh api Kristus sendiri. Apakah dalam pelayanan itu kita pakai pakaian asing atau pakai api yang asing? Cari hormat, cari kepopuleran, cari nama, ya, cari puji, cari hal yang lain-lain yang duniawi. Itu semua nanti akan terbakar. Haleluya. Apakah pelayanan kita ini betul-betul mengikuti jalur firman Allah, ataukah kita melompati tembok seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak melalui jalurnya tetapi melompat tembok, pakai jalan pintas, ya. Asal bisa, asal punya talenta, ya. Tanpa takut akan Allah, tanpa hidup sesuai dengan firman Allah. Semuanya dikerjakan semaunya sendiri, ya. Nah, kemudian kita akan diuji juga oleh apa? Oleh karena ditawan, ya. Ujian itu kita mengalami tawanan
Seperti saat-saat ini, kita sepertinya masuk dalam tawanan. Mau keluar rumah, ya, harus ini, harus begitu, dan sebagainya. Ya. Kalau Rasul Paulus, dia menjadi tawanan roh, jadi tawanan Tuhan, itu luar biasa. Itu hasilnya pasti baik. Tapi kalau kita ditawan oleh daging dunia dan dosa ini, ditawan oleh pekerjaan-pekerjaan sekuler ini, saudaraku, ditawan oleh ilah-ilah zaman ini, berhala-berhala zaman ini, apa yang kita kagumi, apa yang kita senangi, kita ditawan di situ, maka itu berarti kita dalam tawanan si iblis dan kita akan gagal. Orang bijaksana sebagian akan jatuh karena pedang, karena api, karena ditawan, dan karena dirampas. Haknya, kesempatannya dirampas, hartanya dirampas, pekerjaannya dirampas, ya. Semua dirampas, sepertinya tidak boleh kerja apa-apa lagi. Dan kalau kita bisa terima itu, kita mengatakan semua dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, maka kita bisa taat firman Allah dan kita bisa melakukan seluruh kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan ingin orang benar ini semuanya ya semakin benar, semakin kudus. Yang bijaksana juga semakin bijaksana. Ya. Orang bijaksana saja di hadapan Tuhan masih kurang. Dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 dikatakan harus lebih bijaksana. Itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, yang terakhir yaitu Tuhan cari iman di bumi ini. Lukas 18 ayat yang ke-8. Apakah aku menjumpai iman di bumi ini saat aku datang kembali? Iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Tidak bersandar pada manusia, tidak harap manusia, haleluya. Tidak berharap pada jemaat, tidak berharap pada orang kaya, tidak berharap dengan kekuatannya sendiri. Itu yang Tuhan uji. Apakah betul pelayanan kita, iman kita cocok dengan firman? Kalau tidak, kalau kita berharap manusia, bersandar manusia, berharap pada orang kaya, bersandar kepada orang kaya, bersandar kepada uang kita, harta kita, maka itu akan menjadi terkutuk sesuai dengan firman Allah Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 6. Sebab itu masih ada kesempatan bagi kita semua untuk bertobat, ya, untuk bertobat, berbalik, haleluya. Sebab Tuhan tahu persis hati yang murni, yang 100%, ya, bersandar, berharap pada Tuhan. Tuhan tahu jelas, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan tahu jelas hati yang kotor, hati yang bercabang, hati yang mendua, kedagingan, juga beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Mamon, itu nanti semua akan terbakar hangus, ya, akan terbakar hangus. Sebab Tuhan yang menguji. Kalau manusia yang menguji bisa salah, kalau manusia yang menguji bisa disuap, tapi kalau Tuhan menguji, ya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai kata penutup, saudaraku, mari kita mau belajar melakukan seluruh kehendak Allah. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Saudara yang melakukan kehendak Allah, berpegang pada firman Allah, melakukan perintah-perintahnya, kita pasti akan diluputkan. Haleluya. Saat terjadi pandemi global ini, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Immanuel, Tuhan pasti beserta kita, dan Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Puji Tuhan. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sempurnakan pelayanan hamba-Mu Bapa menjadi berkat di akhir zaman ini, di saat-saat yang terakhir, supaya tidak ada satupun umat-Mu, hamba-hamba pelayan-Mu yang tertinggal. Semuanya boleh masuk dalam pengangkatan ataupun masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan, tetap percaya, tetap taat dan setia melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Amin.